Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Fatur Rizkia dengan NIM 857532259. Pada praktikum kali ini kita akan membahas jenis-jenis bentuk dan gelombang. Tujuan praktikum 1. Mengamati dan memahami karakteristik bentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, mengamati dan menganalisis sifat pemantulan gelombang pada berbagai jenis ujung medium. Pengertian gelombang: getaran yang merambat melalui medium dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain, tanpa disertai perpindahan permanen dari partikel mediumnya. Sifat pemantulan gelombang: peristiwa berbaliknya arah rambat gelombang karena mengenai suatu penghalang. Pola pantulannya bergantung pada ujung medium, yaitu terjadi pembalikan fase pada ujung terikat dan tidak terjadi pembalikan fase pada ujung bebas. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada selingki sebagai medium utama percobaan. Yang kedua ada kabel listrik sebagai bahan pembanding. Yang ketiga ada karet gelang sebagai indikator perambatan energi. Yang keempat ada solasi untuk menempelkan selingki. Yang kelima ada tiang atau kaki meja. Yang keenam ada tabel pengamatan dan alat tulis untuk mencatat data. Yang ketujuh ada batu dan ember serta air. Cara kerja jenis bentuk dan gelombang. Pertama, ujung selingki dipegang oleh masing-masing praktikum, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri secara cepat untuk mengamati bentuk gelombang transversal. Yang kedua, sebuah karet gelang diikat di tengah selingki, lalu selingki digerakkan kembali untuk mengamati arah getar karet gelang saat energi merambat. Yang ketiga, langkah di atas diulangi dengan mengamati selingki menggunakan kabel listrik sebagai bahan pembanding. Yang keempat, selingki kembali digunakan, lalu diusik dengan sentakan ke depan dan ke belakang secara cepat untuk mengamati bentuk gelombang longitudinal. Selanjutnya ada cara kerja sifat pemantulan gelombang. Yang pertama, salah satu ujung selingki diikat dengan kuat pada tiang atau kaki meja sebagai ujung terikat. Yang kedua, ujung selingki lainnya disentak satu kali secara cepat, lalu arah rambatannya serta fase gelombangnya dipantulkan dan diamati. Ketiga, ikatan selingki pada tiang kemudian dilonggarkan kembali dengan bantuan tali tambahan agar posisinya dapat bergerak bebas sebagai ujung bebas. Yang keempat ada selingki kembali disentakkan satu kali, lalu fase gelombangnya dipantulkan dan dihasilkan diamati kembali. Yang kelima, lemparkan batu ke dalam ember yang berisi air lalu dilihat getaran atau gelombangnya. Mari kita simak video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Fatur Rizkia dengan NIM 857532259. Saya berasal dari UPPJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum IPA mengenai gelombang. Mari kita simak bersama penjelasan dan hasil percobaannya dalam video praktikum ini. Sebelum kita melihat percobaannya, mari kita ingat kembali apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memindahkan materi atau mediumnya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang yang kita amati kali ini terbagi menjadi dua, yaitu satu gelombang transversal di mana arah getarnya tegak lurus dan arah rambatnya contohnya membentuk bukit dan lembah, serta gelombang longitudinal yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya berupa rapatan atau renggangan. Baik, untuk praktikum yang pertama saya akan menggunakan selingki yang ujungnya sudah dipegang oleh teman saya. Saya akan gerakkan ke kanan dan ke kiri dengan cepat untuk mengamati geraknya tersebut. Setelah saya mengamati percobaan pertama, ini menunjukkan adanya gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatan gelombangnya. Gerakan naik turun ini pada selingki merupakan demonstrasi dari gelombang transversal yang berbentuk bukit dan lembah seperti yang ada di gambar tersebut. Untuk percobaan kedua, saya akan menggunakan karet gelang yang akan diletakkan pada tengah-tengah di bagian selingki. Saya akan menggerakkannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat.
Setelah saya amati, karet gelang ini ikut berpindah mengikuti arah gelombang. Energi ini berasal dari gusikan selingki pada saat ujung selingki digerakkan. Karet gelang akan bergerak tegak lurus mengikuti arah gelombangnya. Percobaan yang ketiga yaitu menggunakan kabel listrik yang arah geraknya sama seperti percobaan pertama, yaitu ke kanan dan ke kiri. Setelah saya mengamati ini, hasilnya berbeda dengan selingki. Bedanya pada kabel listrik ini tidak muncul gelombang. Selanjutnya, saya akan meletakkan karet gelang pada tengah-tengah kabel listrik dan menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak akan berpindah, melainkan berdiam dalam satu tempat. Pada percobaan kelima, saya akan menggunakan selingki kembali, tapi berbeda dengan yang tadi, saya akan mengusiknya ke arah depan dan belakang. Pada percobaan ini, ternyata arah usikannya sejajar dengan arah rambatannya. Ini yang disebut dengan gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah getarannya sejajar pada arah rambatan gelombangnya, di mana yang terjadi ini ada renggangan dan rapatan seperti yang ada di gambar. Praktikum kedua yaitu sifat pemantulan gelombang. Percobaan pertama, saya akan melempar batu ke dalam air dan kita bisa lihat gelombang yang dihasilkan oleh batu yang dilempar pada air tersebut. Untuk percobaan kedua yaitu saya akan mengikatkan selingki pada tiang yang tidak bergeser, lalu saya akan tarik, mungkin panjangnya 1 meter. Di sini saya akan goyangkan 1 kali dan kalian bisa lihat arah getaran yang disebabkan oleh 1 kali gerakan selingki tersebut. Untuk percobaan yang ketiga yaitu saya menggunakan tali sepatu yang diikatkan pada ujung selingki dan satu lagi diikatkan pada tiang. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menarik selingki ini sepanjang 1,5 meter, lalu saya akan menggerakkannya. Kita bisa lihat ujung tali bisa bergerak bebas mengikuti gelombang selingki tersebut. Kesimpulannya, 1. Selingki terbukti dapat menghasilkan gelombang transversal atau pola bukit lembah dan gelombang longitudinal pola rapatan renggangan. Sedangkan kabel yang kaku tidak dapat merambatkan gelombang dengan sempurna. Karet gelang membuktikan bahwa gelombang merambat energi bukan masanya. Yang kedua, gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan di mana terjadi pengembalikan fase pada ujung terikat dan tidak terjadi pengembalikan fase pada ujung bebas. Demikian seluruh rangkaian hasil praktikum IPA dalam modul 6 mengenai gelombang. Semoga video presentasi saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.